Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, masih di Islami Tunda. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama nih dari Instagram dari @putriwidiau03. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya kenapa ya kayaknya doaku nggak diijabah sama Allah. Dulu waktu umur aku 18 tahun cuma doa doang dan sholat doang dan nggak ada usaha. Terus waktu umur 19 aku usaha doang tanpa pakai doa, plus sholatnya bolong-bolong. Malah hampir kayaknya nggak sholat. Aduh dia ngaku juga. Tapi sekarang umurku sudah 20 tahun dan aku mau tobat gara-gara jarang sholat itu. Dan semakin takut neraka. Nah sekalian tobat aku kan pengen banget dapat kerjaan. Jadi aku jadiin balance nih ya. Sholat 5 waktu plus usaha biar ada panggilan kerja. Tapi kenapa ya kayaknya doaku tuh nggak sampai-sampai. Aku ngerasa beban hidupku bukan beban aku doang nih, tapi beban buat orang tua yang aku yang belum bisa kasih apa-apa ke mereka. Aku suka malu sama status aku yang pengangguran. Aku dituntut kerja yang punya gaji UMR. Aku sendiri nggak terlalu percaya aku bisa. Aku pengen punya kerjaan yang nggak apa-apa gajinya kecil, tapi aku suka direndahin. Baru ngomong mau kerja apa juga aku sedih banget. Gak tahu mau ngomong gimana lagi. Wah ini bener-bener curhat banget nih udah. Ustadz Riza dijawab aja nih. Ini gara-gara dia dulu sholatnya rajin, 18 tahun, 19 tahun bolong-bolong sholatnya gitu ya. Ini 20 mau taubat nih katanya. Maka fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasuli. Ketika menemukan kesulitan, cari jawabannya di Allah dan Rasulnya. Libatkan Allah dalam kehidupan. Setiap detik pasti kita akan bahagia. Suka dan duka akan terus dipergulirkan. Maka yang pertama seorang mukmin harus bergantung dengan apa? Dengan doa. Laisa syai'un akramah 'alallah minad du'a. Kemuliaan seseorang ditentukan doa. Maka jangan pernah berputus asa, jangan pernah capek, jangan pernah mengeluh. Karena para nabi selalu mengajarkan akhirnya Allah akan memberikan tepat pada waktunya dan di tempat yang indah. Contoh Nabi Zakaria, puluhan tahun gak punya anak sampai tua. Namun doanya, hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Dia masih yakin. Sudah tahu lama dikasih keturunan tapi yakin doanya pasti dikabulkan. Nah ini yang penting. Setelah doa punya keyakinan yang kuat, kalau suatu saat nanti pasti dikabulkan. Jadi mungkin belum saat ini, tapi nanti. Karena apa? Allah sedang mencarikan posisi atau pekerjaan yang lebih baik. Mari kita buka Quran Surah Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa sarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu membenci sesuatu. Tapi itu baik menurut Allah. Dan bisa jadi kamu mengharapkan sesuatu. Aku ingin pekerjaan ini ya Allah. Tapi itu enggak baik menurut Allah. Makanya selalu berhusnudon. Karena apa? Kadang target yang kita inginkan belum tentu baik di masa depan. Makanya Allah sedang merencanakan satu pekerjaan yang sedang Allah pilih dan cocok dan terbaik buat kalian. Maka yang kedua inilah yang disebut wa'ala rabbihim yatawakkalun. Setelah kita doa tanpa putus dan kita bertawakal kepada Allah, baru ditutup dengan ikhtiar. Sebab innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah nasib kecuali kita yang merubahnya. Nah, terapi yang sangat tidak boleh ditinggalkan tahajud. Jangan pernah putus tahajud. Karena apa? Banyak jawaban atas doa cash. Dibayar tunai ketika selesai melaksanakan tahajud. Masya Allah, ya dia buat mbaknya juga, ya kan masih punya orang tua, minta doain sama orang tua, ya doa orang tua ini tuh nggak ada hijabnya sama Allah. Apalagi mbaknya masih muda, 18, 19 sekarang 20 tahun baru insya Allah lah ya. Mudah-mudahan setelah habis curhat ini dapat kerjaan, masih amin. Panjang waktu. Masih panjang. Nah sekarang kita lanjut lagi dari Instagram dari @reni_rosma. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya dong Ustadz, saya kan udah sholat berdoa sampai nangis-nangis. Ya tapi saya merasa beban hidup saya nggak berkurang Ustadz. Apa sholat saya dan doa saya kurang khusyuk Ustadz? Atau tidak diterima oleh Allah? Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum. Katanya Ustadz Maulana mau dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sholat dan berdoa tapi beban hidup tidak berkurang. Berarti Anda masih hidup. Iya benar masih hidup.
Orang Kalau nggak gitu. hidup nggak bisa curhat. Karena gini, kalau orang sudah mati, udah nggak kelar sudah, nggak ada di urusan. Jadi kalau mau selesai, ya sudah. Tapi bukan berarti orang bunuh diri. Oh maaf, justru kalau Anda bunuh diri, Anda membuat masalah berikutnya. Nah, ingat, mohon izin, hidup ini merupakan ujian. Sekali lagi, walana bulana bisa menal wal ju. Semua hidup ini adalah ujian, ujian. Nah, tinggal bagaimana kita menjalani hidup ini dengan adanya perintah Allah, aturan Allah, itu sudah kita jalani. Dan aku sudah salat, berdoa, tapi kok nggak kelar-kelar. Seandainya Anda tidak salat dan berdoa, masalah Anda jauh lebih parah. Dan bisa jadi Anda jauh dari rahmat Allah. Tadi bagus, ketika kita ada masalah kembali kepada Allah. Dan sebenarnya ujian ini gini, itu Allah ingin melihat kesungguhan kita. Semakin tinggi pohon itu, semakin tinggi ujiannya. Makin tinggi angin, kena. Kalau mau tidak dikena angin, jadi rumput. Tapi kalau jadi rumput, resikonya diinjek. Jadi semua punya masalah. Kata buah kelapa, enaknya labu. Di atas, kata labu, iya bayarlah enggak apa-apa saya. Saya lebih enak, saya tinggi, saya bisa lihat kiri kanan. Kata kelapa ya, kata labu saya kasihan dibawa. Tapi apa yang terjadi? Ketika dipetik kelapa, dipetik labu, labu disimpan di mana? Di atas kepala, di bawah. Sementara kelapa disimpan di sadel motor, di bawah. Sampai ke rumah di mana? Kelapa dibuang, dibawa di mana? Disimpannya di bawah kolong. Sementara labu disimpan di atas meja. Jadi sebenarnya gitu aja, udah tenang aja. Allah mau melihat kesungguhan kita, Allah menguji kita untuk melihat kualitas kita. Gini, semakin tinggi iman seseorang semakin tinggi. Kalau anak TK, SD, SMP, SMA, saya selalu jadikan penggambaran, ujiannya tidak akan sama. Semakin tinggi Anda ujian sekolahnya, semakin tinggi ujiannya. Gitu. Jadi insya Allah, tapi tidak mungkin Allah menguji hambanya di atas kemampuannya. La yukalifullahu nafsan illa usaha. Ujian tidak akan menghalangi kedekatan kita kepada Allah. Justru ujian itu mendekatkan. Kenapa Ustaz waktu menikah? Orang menikah kan pasti ada mahar dan sebagainya. Pasti Ustaz. Untuk ujian kesungguhan. Betul. Tapi saya tertarik dengan apa yang tadi dikatakan Ustadz Riza Muhammad. Allah itu akan memberikannya pada waktu yang tepat, di saat yang tepat. Jadi mbaknya nggak usah khawatir, berdoa aja terus. Yakin doanya diijabah sama Allah, betul Ustadz ya? Kalau berkata doa itu tidak diterima, bukan masalah doa diterima atau tidak, itu tergantung dari Allah. Yang penting kita berdoa, kan doa adalah ibadah ya Ustaz. Betul. Tapi lebih bagusnya yang berdoa ini yakin kalau doanya pasti diterima. Cuma masalahnya Allah mau kasih kapan, terserah Allah. Kan Allah yang mau ngasih. Tidak semua berarti. Ada orang dijawab dan belum tentu bisa jadi karena jelek suaranya. Kalau ada orang nyanyi jelek suaranya, kasih uang supaya dia cepat pulang. Tapi kalau orang bagus suaranya, itu lama-lamain. Kalau perlu tambah lagu lagi ya, nanti saya tambahin deh katanya gitu. Masya Allah, luar biasa. Nah sekarang yuk sama-sama buat jamaah Islam itu indah yang ada di rumah, yang punya masalah, yang punya hajat, yang punya keinginan ya, yang mungkin lagi sakit, yuk sama-sama kita berdoa. Kita angkat tangan kita ya, kita berdoa seluruh jamaah Islam itu indah di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dipimpin guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من العلماء العاملين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء آمين. والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah.